Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya ingin berbagi bagaimana caranya membuat uh, front end dashboard ya, yang dibuat menggunakan WordPress. Nah, sebenarnya cara ini mudah sih dengan teman-teman menuju ke plugin repository. Saya pikir orang-orang yang berkecimpung di dunia pembuatan plugin, mereka sudah membuatkan dan teman-teman tinggal make sebenarnya. Ada gitu. Em, Kata kuncinya itu front end dashboard gitu atau user dashboard, di mana dengan sekali install teman-teman langsung mendapatkan user dashboard. Yang dimaksud dengan user dashboard adalah kalau lihat di screen saya ya, ini sepertinya dashboard juga, tapi ini adalah admin dashboard. Seharusnya kalau user tidak boleh sih mengakses ini gitu. Jadi mereka harus punya dashboard sendiri yang dibuatkan oleh admin untuk para usernya. Nah, di WordPress itu sudah ada beberapa role atau apa ya namanya ya istilahnya uh, jenis-jenis dari kategori user. Jadi user itu macam-macam, ada student, ada instruktur, ada murid, ada guru. Nah, itu namanya role gitu ya. Nah, itu sudah ada. Nah, kita tinggal memanfaatkannya saja untuk membuat dashboard. Oke. Dan seperti yang saya bilang tadi bahwa front end dashboard kita cari pakai kata kunci ini, sudah ada pluginnya. Kalau lihat di screen saya, teman-teman bisa melihat. Nah, tinggal pilih saja gitu. Ini mungkin yang paling populer ya. Ini silakan dicoba WP User Front End Membership gitu. Ataupun Front End Dashboard, ini baru tapi bagus. Ini masih ada hubungannya ya. Yang bawah ini Front End Dashboard Templates dan segala macamnya gitu. Akan tetapi kalau saya sendiri belum berani untuk mencobanya, apalagi kalau untuk kepentingan bisnis. Jadi saya lebih suka beberapa plugin yang stabil. Jadi sama-sama membuat dashboard memakai plugin, cuman saya lebih suka plugin yang banyak pemakainya atau usernya, terus kemudian ketika saya komplain tentang plugin ini, dia akan cepat merespon dan memperbaiki bug-nya. Nah, itu yang saya suka. Nah, hari ini saya ingin membagi itu, gitu ya. Jadi paling tidak saya membagi uh, 3 plugin yang akan saya coba untuk membuat admin dashboard. Meskipun teman-teman nanti bisa mencoba sih ini front end dashboard ini, saya kira UI-nya bagus gitu dan masih gratis. Cuman saya belum berani memakainya untuk kepentingan commerce dalam jangka panjang gitu. Karena kalau masih baru saya belum yakin gitu. Oke, baik langsung saja. Nah, untuk membuat front end dashboard, tentu saja yang harus kita pikirkan yang pertama kali ya, itu adalah visualnya. Nah, kalau kita pertama kali install WordPress, inilah yang tampil gitu. WordPress versi baru, template-nya bagus sih, ringan gitu, cuman kayaknya tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita cari template aja yang bagus gitu. Nah, nyari template-nya juga cukup mudah. Silakan teman-teman menuju ke dashboard admin, appearance, kemudian the themes. Nah, di sini tinggal search saja, banyak template yang bisa dipakai. Klik add new, ya. Kita pilih template dulu, jadi biar kelihatan nanti dashboardnya bagus gitu ya. Oke, ada featured, ada popular, ada latest, ada favorites, etc. yang lain. Oke, silakan tinggal teman-teman pilih. Nah, kalau saya dalam hal ini akan mencontohkan pakai yang ini aja. Um, Coba karena warnanya biru gitu. Oke, Hemingway. Oke, Hemingway. Saya juga suka bentuknya gitu, Hemingway. Sebentar. Tadi muncul sepertinya. Coba ya. Hemingway. Ini dia. Ya, tinggal install. Oke ya, kita tunggu. Karena ini saya mencontohkannya langsung, jadi mendownload dari repositorinya.
Oke. Nah, sambil kita menunggu, nah, ketika kita membuat dashboard admin, tentu saja kita harus membuat beberapa page gitu. Jadi misalnya page yang kita buat itu dashboard siswa, dashboard guru, dashboard karyawan misalnya gitu ya. Oke, ini sepertinya sudah. Oke, kita lihat template-nya gimana bentuknya. Oke, not bad. Oke ya. Jadi kurang lebih seperti ini jadinya. Oke. Oke, seperti yang saya bilang tadi, kita buat page ya. Kita buat page dulu. Nah, oke. Oh, sepertinya sebelum kita buat page, kita harus tentukan dulu role-nya apa saja gitu. Nah, contoh dalam hal ini, saya ingin mencoba membuat 2 role saja. Artinya 2 tambahan, yang satu lagi itu sudah ada existing. Kalau admin sudah nggak perlu kita buat karena sudah ada. Saya ingin membuat 2 role lagi. Yang pertama adalah siswa, yang kedua adalah guru. Oke. Nah, role ini sudah ada, sebenarnya ada di bagian user ini, cuma tidak kelihatan. Jadi untuk memunculkannya kita harus punya plugin gitu. Nah, plugin apakah yang kita pakai? Oke. Nah, ini juga banyak pluginnya, tapi saya lebih rekomen pakai ini. Plugin Members ini adalah plugin yang dibuat oleh si Justin Tatlock. Ini orang yang sudah lama berkecimpung di dunia WordPress, terutama kalau dia sukanya memang tweaking atau memberikan tutorial-tutorial gratis kepada teman-teman yang suka mengoprek di bagian WordPress, bagian taksonomi, di bagian user, posting, page, dan segala macamnya, dan bagus banget tutorialnya. Oke ya. Oke, Justin Tatlock, ini dia. Oh, instalannya sudah banyak ya, 100.000 orang yang pakai, kita install. Members. Nah, dengan menginstal plugin ini, kita bisa mengatur role-nya, kita bisa menambah role-nya. Kemudian, plugin Members ini bisa men-set sebuah page hanya bisa diakses oleh siswa saja, guru saja, oleh admin saja. Jadi fungsinya lumayan banyak nih. Sebenarnya punya fungsi yang lain, cuman untuk saat ini yang kita butuhkan itu dulu. Oke ya. Template-nya sudah, itu terus kemudian kita buat role-nya. Nah, udah. Nah, kalau sudah terinstall, kita menuju ke users. Nah, di user ini, nah, role-nya muncul kan? Kita tinggal klik saja. Nah, sebenarnya kalau kita install plugin ini, akan muncul gitu. Nah, members di sebelah sini gitu. Nah, ini settingannya ya. Kita bicara nanti settingannya, kita melihat dulu usernya ya, bagian role-nya. Kita buat role, seperti yang kita janjikan tadi bahwa kita membuat 2 role tambahan. Yang pertama adalah siswa, yang kedua adalah guru. Oke. Oke. Secara default sudah ada 5, administrator, author, kontributor, editor, dan subscriber. Oke. Administrator ini adalah saya, di mana saya login untuk membuat, menginstal plugin, kemudian membuat page, itu administrator yang melakukan. Untuk mengubah setting juga sama, administrator. Jadi administrator itu juga bisa menambahkan role. Oke. Kita tambahkan 2 role ya. Yang pertama adalah siswa gitu ya. Terus langsung saja kita add role atau tambah role-nya. Oke, yang kedua kita tambahkan lagi misalnya guru. Oke. Nah, kalau kita menuju roles kembali, users, roles, ada tambahan 2 nih. Nah, guru dan siswa. Ini yang akan kita pakai nantinya, guru dan siswa. Oke. Nah, setelah jadi, oke, kita buatkan page atau kita buatkan halaman untuk masing-masing role ini. Ya, jadi misalnya ketika saya sebagai seorang siswa login ke situs ini, kemudian hanya beberapa page yang bisa saya akses, yang lainnya hanya bisa diakses oleh guru gitu. Atau sebaliknya, guru hanya bisa mengakses halaman guru dan siswa hanya bisa mengakses halaman siswa. Caranya, oke, kita klik bagian pages ya. Oke,
Oke, kita buat baru ya. Add new misalnya. Oke, yang pertama kita buat siswa dulu. Misalnya dashboard siswa. Oke. Nah, karena ini siswa maka kita kasih akses ke siswa. Jadi hanya bisa diakses oleh siswa. Oke ya. Terus sudah itu aja dulu settingan tambahannya nanti dulu. Kita langsung ke publish dulu ya. Dashboard siswa. Oke. Terus kita tambah lagi untuk guru misalnya. Nah, dashboard guru. Nah, tentu saja kita harus centang guru ya. Terus kemudian kita publish. Oke. Perlu halaman yang lain lagi? Boleh gitu. Kita buat aja lagi. Misalnya untuk siswa. Kira-kira apa ya? Oke. Rapor siswa misalnya. Ya. Kita setting ke siswa. Terus kemudian kita publish. Oke. Terus kita buat lagi misalnya daftar siswa. Daftar siswa ini adalah halaman yang bisa diakses oleh guru ya. Jadi yang bisa melihat semua siswa itu guru misalnya. Oke. Guru. Oke. Oke ya. Terus kemudian kita publish. Nah. Oke, sudah. Nah, kalau kita cek ke halaman all pages. Nah, sudah ada nih 1 2 3 4. Oke. Oke ya, sampai sini ya. Kemudian sebentar coba lihat. Oh, oke. Everything's good. Nah, sekarang gitu kita lihat websitenya. Gitu. Nah, kok ada menu-menu? Ya, secara default kalau kita create page atau membuat page, ini yang kita buat akan muncul gitu. Nah, seharusnya menu harus kita bisa setting gitu. Oke ya. Oh ya, jangan lupa untuk men-setting home ya. Jadi kita buat halaman home. Nah, halaman home ini seharusnya adalah halaman yang bisa diakses oleh siapa saja. Misal ya, home atau halaman depan atau beranda boleh. Ini kita nggak perlu isi secara default, maka dia bisa diakses secara publik atau bisa diakses oleh semua orang, bahkan oleh siswa, guru, ataupun administrator. Oke, kalau kita klik all pages lagi, nah ada nih, sudah muncul ya, home juga. Nah, kalau di WordPress kita mencoba setting ini ya, bagian reading ya, setting readings. Nah, ini cuma untuk menentukan bagian halaman depan saja ya. Kalau bisa misalnya seperti itu. Ya. Saya lupa tadi untuk men-setting bagian home di bagian depan. Oke, kalau sudah kita menuju ke bagian menu sekarang. Nah, bagian menu adalah saya ingin gitu semua menu-menu itu tampil, halaman yang kita buat itu tampil di bagian menu atas. Gimana caranya? Gitu. Sudah oke, kita setting saja. Ya, ini sudah ada ya. Nah, kalau tidak, tinggal teman-teman tambahkan saja gitu. Ini misalnya, nah ini ada home, saya tambahkan misalnya di sini. Ya. Home, nah ini saya naikkan di sini. Nah, itu ya. Terus kemudian saya coba save. Maka hasilnya itu kita akan lihat di sini. Ya kan? Home, dashboard siswa, dashboard guru, rapor siswa, daftar siswa. Oke.
permasalahannya lagi adalah kalau saya sebagai seorang siswa seharusnya saya nggak bisa mengakses halaman dashboard guru gitu. Kalau saya sebagai seorang guru saya tidak bisa mengakses dashboard siswa gitu. Gimana caranya agar menu-menu ini hilang? Jadi kalau saya sebagai seorang siswa login terus kemudian menu ini seharusnya tidak ada. Gimana caranya? Oh bisa gitu ya. Kita setting ya. Pakainya apa? Pakai plugin tambahan. Berhubungan dengan role juga ya, secara manual coba kita cari. Ini pluginnya juga banyak. Gimana caranya mengatur menu agar bisa dilihat atau tidak terlihat oleh seseorang yang punya role tertentu ya. Oke. Misalkan menu nav. Kelihatannya banyak gitu pluginnya. Tinggal teman-teman nanti pilih ya. Saya recommended yang ini. Sebentar. Nah, ini bagus, ini bagus. Saya pakai yang ini. Ya, 100.000 instalasi berarti cukup bagus ya, ratingnya juga 5. Ya, kebetulan cukup cepat diupdate. 4 bulan masih masuk rank ini plugin bagus lah gitu diupdate ya. Kalau sudah 3 tahun plugin tidak diupdate, mending ditinggalkan saja. Oke, kita aktifasi. Oke, teman-teman. Nah, muncul ya ini. Nah, setelah ini terinstall, kita mencoba ke bagian Appearance, kemudian di menu. Nah, di sini nih letaknya menariknya. Oke, kita setting ya. Nah, ya di bagian menunya ada icon ke bawah. Ya, tinggal diklik saja. Nah, ini dashboard siswa hanya bisa diakses oleh user yang login dan kemudian siswa. Oke ya. Oke, sudah. Nah, kita menuju ke bagian guru juga nih sama. Konsepnya seperti itu. Ini. Terus kemudian dia hanya bisa diakses oleh guru. Jadi ini nggak kelihatan kalau pas public gitu ya. Terus ini juga sama rapor siswa. Rapor siswa hanya bisa diakses ketika dia login dan hanya bisa diakses oleh siswa. Daftar siswa juga sama. Ini hanya bisa diakses ketika login dan juga oleh guru saja yang bisa akses. Oke ya, misalnya gitu. Oke. Oke, save. Kalau saya refresh di sini, oke, nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Karena saya adalah seorang admin gitu. Nah, tadi hanya disetting untuk siswa dan guru, jadi nggak kelihatan gitu. Karena saya sebagai seorang admin nggak bisa lihat gitu. Kecuali kalau misalnya, misal ini ya, rapor siswa. Nah, saya centang juga administrator, karena saya sebagai administrator, ya saya bisa ngelihat gitu. Nah, ini ya, jadi rapor siswa dan daftar siswa, ini saya bisa ngelihat misalnya. Oke, kemudian saya refresh. Nah, bisa kan? Muncul kan? Oke. Jika kita klik, nah, rapor siswa ini daftar siswa. Oke ya. Nah, kalau sudah kita tes gitu, apakah ini benar-benar berjalan sesuai dengan peruntukannya gitu. Nah, untuk mengetahuinya kita create user dulu gitu, ya. Jadi misalnya, untuk membuktikan bahwa dashboard siswa itu berjalan dengan baik, berarti kita ngetes harus mencoba dengan akun siswa. Kita buat siswa ya, misalnya ya. Oke. Ini misalnya siswa, nah, boleh diisi. Nah, ini harus diisi siswa ya, teman-teman ya. Ini boleh diisi, boleh tidak. Saya ini aja. Ini tidak usah. Nah, gini. Jadi misalnya ya. Ya. Oke. Karena siswa sudah dibuat, seharusnya kita buat guru juga dong. Ya, oke. Kita buat sampel guru.
Oke, kita namakan di sini misalnya guru, email ya. Nah, ini nggak usah. Oh iya, saya lupa tadi. Ini password kita tentukan saja misalnya ini guru 123 gitu. Karena untuk testing nggak apa-apa kita pakai uh, password yang lemah gitu. Tapi kalau saya rekomendasi pakai password yang cukup strong gitu agar menghindari serangan orang-orang jahil gitu. Guru 123 misalnya. Terus kemudian kita harus setting ini guru karena ini adalah guru ya. Jadi guru passwordnya ini. Ada apa ini? Oh ya harus dikonfirm dulu. Oke, guru. Nah, saya lupa untuk men-setting password dari siswa, jadi sepertinya saya harus kembali untuk mengedit siswanya, untuk men-setting passwordnya. Karena kalau kita tidak setting, berarti kita harus memakai password secara manual. Misalkan siswa 123 aja ya, confirm week. Oke, kita update. Oke, nah sekarang kita coba tes pertama ya. Tes pertama memastikan dashboard ini berjalan dengan lancar. Oke. Nah, kita refresh coba. Oke. Home. Nah, nggak ada apa-apanya kan? Kenapa nggak ada apa-apanya? Karena tadi menunya kita setting untuk guru, siswa, dan admin. Nah, kalau di bagian publik nggak bisa akses, gitu. Nggak bisa kelihatan gitu. Kalaupun mereka bisa akses ya restricted gitu atau dilarang. Nanti akan coba kita cek ya. Oke, kita masuk ya sebagai siswa. Nah, karena ini masih bawaan WordPress, jadi kita login bawaan WordPress. Nanti akan coba kita ganti, tapi untuk saat ini kita mencoba untuk ini dulu. Ya, coba login ya. Oh, wplogin.php. Oh iya, sorry. Gini. Oke. Nah, oke. Siswa misalnya tadi siswa passwordnya siswa 123, kita tinggal login saja. Nah, menuju ke sini. Oke ya. Terus kita coba lihat. Nah, ya kan? Dashboard siswa. Kemudian rapornya siswa. Ya, oke. Guru juga sama gitu. Guru juga sama. Berarti guru kita tinggal masukin saja gitu. Guru 123 sesuai dengan yang kita setting tadi passwordnya. Nah, kita lihat di sini. Oke, ya, dashboard guru, daftar siswa. Ya. Oke, sampai sini ya. Nah, gimana kalau misalnya saya ingin mengakses dashboardnya siswa, bisa nggak? Bisa juga gitu, hanya saja gitu. Sebentar ya, coba ya. Dashboard siswa misalnya ya. Sorry, dia tidak bisa akses kontennya gitu. Meskipun dia tahu linknya, tapi dia tidak bisa mengakses isinya. Dikarenakan diproteksi. Oke ya. Guru sudah kita tes, kemudian murid sudah kita tes. Nah, langkah selanjutnya. Kalau misalkan saya mau login, logout, terus kemudian sudah terlogin. Nah, misalnya ini ya. Saya sebagai seorang guru 123 gitu. Nah, saya login. Saya pasti terredirect ke halaman ini gitu. Gimana caranya untuk menghilangkan redirection dari halaman ini atau apa ya namanya ya, pemindahan halaman ini. Jadi kita skip ke satu halaman yang kita tentukan. Bisa nggak? Nah, bisa gitu. Ini juga pluginnya banyak sebenarnya.
Saya harus masuk ke admin dulu untuk mengubahnya ya. Oke, kita pakai plugin gitu untuk menentukan redirect-nya atau membuat bagian loginnya, kita membuat bagian logout-nya biar lebih sip dan lebih bagus gitu. Nah, pluginnya apa gitu? Dulu saya pakai plugin namanya Theme My Login. Oh, ini ya, Theme My Login. Tapi sejak beberapa bulan yang lalu, sepertinya mereka eh, mulai mengkomersialkan plugin mereka. Jadi beberapa fungsi-fungsi yang bagus yang sudah ada itu dihilangkan sama mereka dibuat komersil gitu. Misalkan theme my login. Jadi kalau teman-teman misalnya punya plugin ini yang versi baru yang free itu tidak bisa dipakai gitu untuk redirection, tetapi yang versi lama bisa. Ini bagus gitu template ini, plugin ini. Tapi saya tidak memakai ini, pakai yang versi lama, versi 6.9 kalau saya nggak salah. Itu bagus. Di mana saya mendapatkannya? Search saja. Sepertinya ada orang yang melokalnya. My login old. Nanti akan saya coba untuk melokalkan plugin ini. So far masih bagus, bisa dipakai dan kodenya cukup bagus kalau teman-teman developer mau mount tweaknya. Nah, ini tinggal di download saja ya. Oops, saya coba lagi ya. Hmm. Hmm. Oke, tidak apa-apa. Nanti akan saya coba untuk melokalnya. Sepertinya saya sudah pernah mendownload plugin ini, ya. Jadi sudah ada di website saya. Oke, ini dia. My login legacy. Nanti akan saya coba untuk menyertakan linknya untuk mendapatkan plugin ini, nih, plugin versi lama ya. Nah, tinggal diaktifin aja. Oke, nah sudah keinstall 6.4, sorry ya, bukan 6.9 tapi 6.4 gitu. Kalau bisa jangan di update. Kalau di update hilang semuanya ya. Oke. Nah, begitu plugin ini terinstall, secara otomatis dia akan menginstal atau membuat beberapa halaman tambahan gitu. Misalnya, nah ini dibuat ini. Login, logout, lost password sama reset password, register juga. Ini dibuatin sama plugin tadi. Secara otomatis ketika kita menginstal. Oke ya. Nah, secara garis besar kalau kita mau lihat, misalnya di sini, gitu. Oke, ya. Nah, login, logout sudah dibuat. Kita tinggal tempatkan saja di menu. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ingin membuat halaman login, linknya sudah teman-teman ingin menaruh link login ya, tinggal ditaruh saja gini bagian sini. Nah, login logout. Kita tidak perlu tentukan role-nya karena secara otomatis pluginnya sudah disetting. Kalau misalkan Anda login bagian logout itu hilang. Kalau bagian atau mungkin sebaliknya ya, itu sama gitu. Kita nanti bisa coba, jadi tidak perlu di setting role-nya. Ini sudah otomatis disetting oleh pluginnya. Kita save ya. Nah, karena saya sedang login gitu menggunakan admin, jadi logoutnya loginnya nggak kelihatan, yang kelihatan hanya logoutnya. Kita coba kita refresh, ya kan? Nah, oke, ya kita coba logout misalnya. Nah, berubah halamannya. Oke ya. Nah, ini kita setting dia redirect ke default
dashboardnya seperti ini. Ya lumayan bagus ya untuk awalan gitu. Oke, saya coba siswa misalnya ya. Oke, siswa 1 2 3 kita login. Oke, sekarang kita coba setting untuk menghilangkan redirection ini. Jadi nanti kalau misalkan siswa login dia tidak menuju ke link ini, tapi link yang lain. Ini caranya. Kita logout dulu, kita menuju ke admin. Ya. Oke, saya login sebagai admin dulu. Si Mimin login. Ayo. Nah, oke. Nah, kemudian saya menuju ke plugin. Plugin namanya kan Theme My Login. Nah, disingkat TML, ada di sini. Ingat ya teman-teman, kalau punya plugin ini jangan sekali-sekali diupdate. Gitu. Diupdate hancur semuanya. Karena mereka sudah mengkomersialkannya. Gitu ya. Ini ada pilihannya sih. Kalau mau diupdate silahkan gitu. Tapi bayar gitu. Kan daripada teman-teman milih yang berbayar, mending yang free gitu. Kalau punya duit silahkan pakai yang berbayar. Oke ya. Nah, ini ada pilihannya nih. Nih, custom redirection gitu ya. Sorry. Custom redirection. Terus kemudian apa lagi ya? Yang lain bisa sih silakan, tapi saya ingin mencontohkan ini aja. Enable custom redirection. Jadi dia mengenable redirection. Oke, nah ini dia. Kalau saya gitu ya, sebagai administrator bisa kita setting, tapi secara default sudah disetting sendiri gitu. Nah, karena kita ingin mengoprek hanya 2 role, yang pertama siswa dan kedua guru, maka ini yang kita setting gitu teman-teman. Oke, kalau mereka login, nah loginnya di mana ya gitu. Siswa loginnya di mana ya gitu. Nah, siswa loginnya ada di sini misalnya, kelihatannya ini ya. Nah, ini login. Oh, sorry. Ini adalah link redirect. Jadi kalau yang aslinya kan dia menuju ke profil yang tadi. Nah, kita coba ke sini aja. Dashboard, ya kan? Siswa kalau nggak salah. Kita cek aja. Kita cek. Oke, dashboard siswa. Mana dashboard siswa? Ini dia. Kita tinggal copy aja linknya. Nah, kita paste di sini. Dan kalau di logout, setelah logout kita juga bisa men-setting kemana gitu, bisa. Nah, misalnya setelah kita logout, maka kita redirection ke bagian login lagi, misalnya gitu. Silakan. Nah, guru juga sama gitu. Kalau dia logout, dia ke sini, ya. Kalau dia sukses login, dia akan redirect ke bagian dashboard yang sudah kita buat, dashboard guru. Oke. Ini ya, kita paste di sini. Oke. Nah, sudah. Ya, sudah. Oke. Nah, kita coba untuk tes. Betul ya? Oke. Kenapa saya tidak bisa melihat dashboardnya? Karena tadi dashboardnya tidak kita setting untuk administrator gitu. Hanya rapor siswa dan daftar siswa saja. Oke ya, kita tes. Oke, logout. Nah, kalau saya sebagai seorang siswa ya, saya klik bagian login di atas ini, terus kemudian kita masukin saja username kita atau email boleh gitu ya. Siswa 1 2 3. Nah, kita login. Abrakadabra. Dia akan redirect ke dashboard siswa. Ya. Untuk urusan UI silakan nanti teman-teman tinggal dioprek saja. Untuk urusan konten
macam-macam sih yang kita bisa masukkan gitu. Nanti kalau konten bisa pakai konten statik atau mungkin pakai dinamik. Ini mungkin buatnya kalau untuk konten bisa pakai kode juga ya. Tapi tutorial yang saya berikan untuk membuat dashboard yang sederhana ini tidak memerlukan kode. Hanya 3 plugin saja yang teman-teman butuhkan untuk membuat seperti ini. Jumlah page-nya juga bisa teman-teman buat cukup banyak gitu. Kemudian jumlah role-nya itu juga bisa teman-teman buat banyak, silahkan gitu. Nah, kemudian kita coba guru. Apakah guru juga sama gitu? Guru 1, 2, 3. Login dashboard guru harusnya itu. Nah, ya kan dashboard guru dan guru ini bisa mengakses daftar siswa dulu. Daftar siswa juga halaman yang sudah kita buat gitu ya. Oke, jadi sudah selesai sebuah dashboard yang kita buat front end dashboard untuk beberapa role, untuk 2 role yang hari ini kita buat. Kalau teman-teman mau buat karyawan juga bisa. Nah, untuk urusan konten ya mungkin next time kita akan coba buat tutorialnya. Jadi bagaimana caranya menempatkan list dari siswa gitu, database siswa ke dalam page daftar siswa di sini. Bisa pakai plugin atau mungkin manual gitu. Oke, demikian tutorial untuk membuat front end dari saya. Terima kasih sudah watching atau melihat. See you next time. Bye bye.